Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Besar Anjlok. Apakah bisa berpotensi balik lagi ke harga 10.000? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama, saya akan membahas terkait artikel yang menampilkan kata bos BBCA soal potensi harga saham ke 10.000 lagi. Dan topik kedua, karena BCA sudah menerbitkan laporan Q1 2025, kita akan lihat sekilas terkait kinerja terkini saham ini. Nah, untuk itu, jika kamu penasaran, silahkan nonton video ini hingga selesai. Kita masuk saja ke dalam topik pertama. Artikel ini saya kutip dari investor.id yang ditulis pada tanggal 24 April tahun 2025. Artikelnya sebagai berikut. BCA menegaskan komitmennya untuk menjaga kinerja fundamental bagi prioritas utama di tengah gejolak pasar yang sempat menekan harga saham emiten perbankan. Perseroan meyakini selama performa bisnis bagus, nantinya kinerja saham pun otomatis akan mengikuti. Presiden Direktur BCA mengatakan pada awal pembukaan perdagangan setelah libur panjang Idul Fitri, banyak saham perbankan yang anjlok. Bukan hanya BCA, tapi juga saham besar lain seperti BRI, Mandiri, BNI, dan bank-bank swasta lainnya. Pihaknya menilai pada saat libur panjang ada kejutan dari Presiden Amerika Serikat yang mengumumkan tarif resiprokal kepada negara-negara yang dianggap merugikan Amerika Serikat, termasuk Indonesia, yang dikenakan tarif 32% saat itu. Sehingga ketika pasar modal dibuka pada hari Selasa 8 April, terjadi koreksi besar di semua bank. Menurutnya hal ini wajar lantaran naluri investor ketika mendengar berita ketidakpastian yang belum bisa dimitigasi dampaknya memberikan risiko. Alhasil nomor satu yang dilakukan para investor adalah cepat-cepat menjual. Nanti sampai di bottom, baru lihat bagaimana respon bank. Bukan hanya bank ya, perusahaan yang fundamentalnya bagus, itu mulai diserok investor lagi. Maka terjadilah rebound. Tutur Yahya pada konversi pers Rabu 23 April tahun 2025. BCA juga sebelumnya telah mengumumkan rencana pembelian kembali saham atau buyback maksimum triliun di harga 9.200 per saham. Rencana tersebut merupakan upaya menjaga stabilitas perdagangan saham di pasar modal dalam kondisi volatilitas tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor. Kami lakukan buyback setelah tanggal 8-9 April. Tanggal 10-11 April kami sudah mulai buyback, tapi memang belum signifikan. Jujur saya katakan ya, tapi market driven untuk bank-bank yang memang fundamentalnya bagus atas perusahaan non-bank sekaligus itu akan segera kelihatan rebound. Menurutnya, pihaknya tidak bisa meramal apakah harga saham BCA bisa kembali ke level 10.000 per saham. Nah, untungnya saya bukan fortune teller. Saya nggak punya bola kaca yang digosok-gosok melintir dia keluar angka gitu. Jadi saya jujur katakan nggak tahu, bisa saja tercapai sebelum akhir tahun, bisa tahun depan. Dan kami memang target kami bukan untuk menaikkan terus harga saham. Kami targetnya menjaga performance. Yahya menyebut BCA menargetkan untuk menjaga performa seperti laba, ROA, ROE, CIR, kemudian LAR juga dijaga dan buat cadangan seperlunya, serta menjaga kualitas dari pemberian pinjaman yang bagus dan prospektif. Itu yang kami kerjakan. Otomatis kalau fundamental performa kami bagus, maka harga saham otomatis akan meningkat. Jadi kami sendiri nggak ada target berapa harga saham dan kami juga nggak tahu kapan hal itu akan terjadi, sambung dia. Hingga perdagangan pada hari Rabu 23 April 2025, saham BCA ditutup menguat 2,65% ke level 8.725 saham. Kenaikan ini terjadi di tengah rebound sektor perbankan pasca koreksi tajam pada awal April. Saham BBCA diperdagangkan cukup aktif dengan volume transaksi mencapai 92,3 juta lembar saham dalam 30.992 kali transaksi. Adapun nilai transaksi tercatat sebanyak 799,7 miliar, menunjukkan minat investor yang kembali menguat terhadap saham berkapitalisasi jumbo ini. Nah, sebelum kita masuk kepada kinerja terbarunya, kita lihat sekilas terkait kinerja harga saham BBCA. Selama tahun 2025, harga saham BBCA masih turun 12,40%. Tapi jika lihat dalam 5 tahun terakhir, harga saham BBCA ini sebenarnya masih naik 72,26%. Dari aspek valuasi, mari kita lihat dari PBV-nya. Mengingat memang PBV BCA ini lebih tinggi dibandingkan PBV bank-bank setaranya. Mari kita lihat untuk PBV BBCA. Rata-rata PBV adalah 4,39 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan sedikit di bawah dari rata-rata PBV-nya.
Dulunya saham ini memang sempat di atas PBV 5 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 3,8. Itu artinya memang dari aspek PBV, saham BCA ini cukup premium jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Nah, kita lihat saja ke depan apakah harga saham BCA mampu untuk naik lagi ke angka 10.000 jika melihat dari sisi kinerja keuangannya. Tentu BCA merupakan salah satu saham yang masih mencetak kenaikan spektakuler. Nah, sekarang mari kita lihat terkait laporan keuangan per Q1 tahun 2025 saham BBCA ini sendiri. Pertama kita lihat dulu dari saldo kasnya yang sedikit turun dari 29,3 menjadi 28 triliun rupiah. Kemudian mari kita lihat terkait komponen kredit yang diberikan. Nah, kamu bisa lihat di sini, untuk kredit kepada pihak ketiga mengalami kenaikan dari 861 menjadi 876 triliun rupiah. Di sini juga dicatatkan bahwa setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 32,9 pada tanggal 31 Maret tahun 2025, per 31 Desember 2024, 32,6. Nah, kemudian kita lihat untuk total aset secara keseluruhan. Jumlah asetnya mengalami kenaikan dari 1.449 triliun menjadi 1.533 triliun rupiah. Kemudian bagaimana dengan dana pihak ketiganya? Untuk simpanan dari nasabah pihak ketiga mengalami kenaikan juga dari yang awalnya 1.117 menjadi 1.176 triliun rupiah. Untuk total liabilitasnya mengalami kenaikan juga dari 1.177 menjadi 1.278 triliun rupiah. Kita lihat untuk komponen ekuitasnya. Komponen ekuitas perusahaan sebagai berikut. Jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan mengalami penurunan dari 262 menjadi 246. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dari 239 menjadi 222 triliun rupiah. Kamu tentu tahu alasannya kenapa, karena perusahaan baru saja membagi dividen. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor kenapa saldo labanya mengalami penurunan pada Q1 tahun 2025. Tapi jika melihat nominalnya, sebenarnya saldo laba BBCA ini sangat baik karena bisa dikatakan cukup setara dengan perbankan lainnya yang bisa dikatakan seperti BRI maupun Mandiri. Jumlah saldo laba BCA ini bisa dikatakan merupakan salah satu yang tertinggi dari industri perbankan. Nah, kemudian kita lihat dari aspek laba ruginya. Pendapatan bunga mengalami kenaikan dari 22,7 menjadi 24,14, sehingga totalnya pendapatan bunga dan syariah mengalami kenaikan dari 22,9 menjadi 24,3. Beban bunganya naik tipis dari 3,1 menjadi 3,2 triliun, dan pendapatan bunga dan syariah secara neto atau bersih masih naik dari 19,7 menjadi 21,1. Kemudian mari kita lihat dari pendapatan operasional lainnya. Pendapatan provisi dan komisi naik dari 4,3 menjadi 4,6. Untuk pendapatan operasional lainnya secara total masih mengalami kenaikan dari 6,4 menjadi 7 triliun rupiah. Kita lihat untuk beban penyisihan kerugian penurunan nilai asetnya mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan dari 886 menjadi 1031. Beban karyawan sedikit menurun dari 4,9 menjadi 4,8. Untuk beban keuangan dan administrasi mengalami kenaikan, dan kita lihat saja pada poin intinya, yaitu laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk naik dari 12,8 menjadi 14,14 di Q1 tahun 2025. Mari kita hitung laba BCA di Q1 tahun 2025 adalah 14,14 triliun. Kita kurangi dengan di tahun 2024 12,87 dan kita bagi dengan base-nya yaitu 12,87. Kita kalikan dengan angka 100. Nah, BCA menghasilkan kenaikan laba sekitar 9,8 di Q1 tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Kinerja ini tentunya sangat memuaskan, apalagi jika kita membandingkan dengan saham-saham pesaingnya yang mungkin saja kinerjanya jauh di bawah BCA untuk segi pertumbuhan labanya. Tapi kembali lagi, kita harus melihat data setahun atau hingga Desember untuk menentukan apakah saham ini memang masih menghasilkan kenaikan kinerja di tahun 2025 atau tidak. Dan ingat, bagi kamu yang pencinta dividen, laba yang mereka capai ini akan sangat berpengaruh terhadap pembagian dividen di tahun 2026. Sehingga kamu tentu harus memantau dan mengupdate kinerja terbaru saham-saham yang kamu miliki, khususnya jika kamu mengincar dari sisi dividennya. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah BCA ini kembali bisa berada pada angka 10.000? Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri.
Nah, sebelumnya saya sudah sempat membuat beberapa video terkait mencapai 1 miliar pertama. Tapi pada video kali ini saya mau bahas dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa 1 miliar pertama itu di saham sangat penting? Apakah kamu pernah memikirkan hal tersebut? Mungkin saja setiap orang punya pertimbangan dan punya alasannya masing-masing. Tapi setidaknya menurut saya pribadi ada 4 hal yang menyebabkan kenapa angka 1 miliar pertama itu sangat penting. Tidak hanya di pasar saham, tapi di berbagai aspek kehidupan kita. Entah itu kamu memiliki tabungan sebanyak 1 miliar, entah itu kamu memiliki aset investasi sebanyak 1 miliar, entah itu kamu memiliki portofolio saham sebanyak 1 miliar, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita bahas saja beberapa poin intinya. Kita langsung masuk saja ke dalam poin pertama. Poin pertama, bukti serius di pasar saham. Kamu tentu tahu bahwa 1 miliar itu merupakan angka pertama dalam satuan miliar rupiah, yang mana nominal uang yang tidak lagi kecil. Mungkin jika kita mengatakan angka 1 juta ataupun 10 juta bahkan 100 juta, bagi sebagian orang bukanlah merupakan angka yang sangat besar. Tapi jika kita mengatakan angka 1 miliar, angka tersebut relatif cenderung lebih besar bagi kebanyakan orang. Karena saat mencapai angka 1 miliar, pada saat itulah orang tersebut disebut sebagai miliarder. Nah, jika kamu telah mencapai angka 1 miliar, khususnya di pasar saham, itu artinya menjadikan bukti bahwa kamu memang serius di pasar saham, karena dana yang kamu alokasikan untuk instrumen ini tidak main-main karena menyentuh angka 1 miliar rupiah. Selain itu, bagi mereka yang mulai dari awal dengan nominal 10 juta, 100 juta, beberapa ratus juta dan akhirnya menyentuh angka 1 miliar, itu merupakan suatu pencapaian yang sangat penting karena mereka memiliki proses dari waktu ke waktu hingga menyentuh angka tersebut, dan artinya bukti mereka bahwa telah serius di pasar saham karena nominalnya tidak main-main lagi, tidak tergolong kecil tapi merupakan nominal yang merupakan angka pertama dalam satuan miliar rupiah. Kita masuk kepada poin kedua. Poin kedua, kenapa 1 miliar pertama di saham itu sangat penting? Karena saat dana mencapai 1 miliar, capital gain dan dividen mulai terasa banyak. Ingat, poin intinya di sini adalah mulai terasa banyak. Jika kamu memiliki uang 1 juta, 10 juta, ataupun 100 juta, kamu memang tetap masih bisa merasakan capital gain maupun dividen dari selisih harga beli dan jual maupun dari pembagian keuntungan dari perusahaan yang sahamnya kamu beli. Tapi jika kamu memiliki dana 1 miliar, maka nominal capital gain dan dividen itu mulai bisa terasa cukup banyak. Contohnya, misalkan angka 6% dari 1 miliar adalah 60 juta. Katakanlah kamu menghasilkan capital gain sebanyak 6% untuk transaksi jual beli kamu. Atau di sisi yang lain, kamu menerima dividen yang membagikan yield sekitar 6%. Nah, jika kamu memiliki dana portofolio 1 miliar dan memperoleh capital gain ataupun dividen sebanyak 6%, berarti kamu akan memperoleh keuntungan sebanyak 60 juta. Angka 60 juta itu jika kita bagi dalam 12 bulan, maka sekitar 5 juta per bulan atau setara dengan UMR di kota-kota besar. Nah, artinya apabila kamu memiliki dana 1 miliar dan kamu memperoleh keuntungan saja 6%, katakanlah dari dividen ataupun dari capital gain, maka dalam setahun kamu sudah bisa menghasilkan keuntungan 60 juta yang sudah setara dengan gaji UMR di kota-kota besar. Nah, logikanya sederhana saja. Kita tidak perlu membandingkan apakah angka 60 juta setahun atau 5 juta setahun itu banyak atau sedikit. Karena banyak sedikit itu relatif bagi sebagian orang. Tapi kita lihat saja tolak ukurnya berdasarkan upah minimum regional dari beberapa kota besar. Katakanlah kamu memperoleh 5 juta dalam waktu 1 bulan, baik itu dari capital gain maupun dari dividen yang kamu terima. Yang mana kamu bagi 12 karena angka itu kamu dapatkan setahun. Kemudian harus dibagi 12 untuk mendapatkan angka bulanannya. Nah, dengan arti kamu memperoleh 5 juta setiap bulan, berarti kamu memiliki dana atau penghasilan yang sama dengan gaji UMR, di mana pekerja tersebut harus bekerja dalam waktu 1 bulan. Coba kamu lihat di sini, untuk memperoleh capital gain ataupun dividen, tentu usaha yang harus dilakukan tidak sebesar mereka yang bekerja sebagai karyawan yang memperoleh gaji UMR. Seorang karyawan perlu bekerja kurang lebih sekitar 8 jam sehari dan 5 hari seminggu,
dalam waktu 1 bulan untuk memperoleh gaji 5 juta rupiah. Tapi apabila dana kamu 1 miliar dan kamu memperoleh capital gain katakanlah 6% atau yang lebih menarik lagi, kamu memperoleh dividen dengan yield 6% yang mana pada tahun 2025 ini banyak saham besar yang menawarkan yield sebesar itu. Nah artinya kamu memperoleh 60 juta setahun atau 5 juta per bulan secara pasif jika kamu memperoleh dari sisi dividen. Tentu hal itu lebih mudah dibandingkan mereka yang harus bekerja dalam waktu 1 bulan untuk memperoleh nominal yang sama, yaitu 5 juta rupiah. Itulah alasan kenapa jika dana kita sudah mencapai 1 miliar, capital gain dan dividen mulai terasa banyak. Tolak ukur banyaknya di sini adalah di mana setara dengan gaji UMR untuk kota-kota besar. Yang kedua, 6% dari 100 juta adalah 6 juta rupiah. Nah, ini merupakan perbandingannya. Jika tadi kamu memiliki dana 1 miliar dan menghasilkan 6%, maka kamu akan memperoleh dana 60 juta sebagai keuntungan. Tapi jika dana kamu hanya 100 juta, maka 6% dari 100 juta itu hanya 6 juta rupiah. Yang mana jika kita bagi 12 bulan, itu artinya sekitar 500 ribu per bulan. Nah di sini kamu bisa melihat perbedaannya. Dana 1 miliar bisa memberikan 5 juta per bulan. Dana 100 juta hanya menghasilkan 500 ribu per bulan. Tentu untuk menikmati uang 500 ribu per bulan itu tidak akan leluasa seperti orang yang menghasilkan 5 juta per bulan. Itulah alasannya kenapa angka 1 miliar itu merupakan angka yang krusial untuk membuat capital gain ataupun dividen mulai terasa banyak. Kita masuk kepada poin ketiga. Poin ketiga, semakin dekat mencapai angka FIRE atau Financial Independence Retire Early. Agar bisa pensiun dengan nyaman dan mengandalkan saham, baik itu dari sisi capital gain maupun dividen, tentu modal yang dibutuhkan itu miliaran rupiah. Saya sudah pernah membahasnya di ebook Stock for Living, yang mana bisa kamu baca untuk detail pembahasannya dari awal sampai akhir. Untuk info pembelian silahkan chat saja di nomor di awal atau di akhir video ini. Mungkin ada orang yang bisa FIRE dengan uang ratusan juta saja, katakanlah 100 juta, 500 juta, 600 juta, dan seterusnya. Tapi mungkin biaya hidupnya akan menjadi sangat hemat. Contoh, dengan pengeluaran 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun saja, dengan kita gunakan asumsi return 7%, entah itu dari capital gain ataupun dari dividen, butuh dana setidaknya 1,7 miliar rupiah. Nah, bisa kamu lihat di sini, dengan pengeluaran 10 juta per bulan saja, di mana angka tersebut tidak terlalu tinggi, tapi juga masih cukup realistis. Dibutuhkan 1,7 miliar apabila menghasilkan return 7% per tahun. Nah, sebagai catatan, ini kita gunakan angka 7% per tahun. Apabila returnnya lebih tinggi atau lebih rendah, tentu angka yang dibutuhkan juga akan berubah. Tapi yang mau saya tekankan sini adalah untuk menghasilkan 120 juta per tahun atau untuk memenuhi kebutuhan hidup 10 juta per bulan, kita membutuhkan dana miliaran rupiah. Itu artinya kenapa angka 1 miliar pertama ini sangat penting, karena semakin dekat kita mencapai angka FIRE yang kita impikan. Setiap orang punya angka target FIRE-nya masing-masing, entah itu 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, dan seterusnya. Tapi yang poin intinya di sini adalah semuanya memiliki nominal miliaran rupiah. Dan artinya untuk mencapai angka tersebut kamu harus melewati satu angka, yaitu 1 miliar pertama. Itu alasannya kenapa jika kita telah mencapai 1 miliar pertama, semakin dekat kita mencapai angka FIRE kita masing-masing. Poin keempat yang ingin kita bahas adalah sebagai berikut. 1 miliar pertama akan membuat 1 miliar kedua dan seterusnya menjadi lebih mudah. Contoh perhitungannya seperti ini. Dari 100 juta ke 1 miliar berarti butuh kenaikan 10 kali lipat, di mana kamu harus untung 1000%. Tapi dari 1 miliar pertama ke 2 miliar hanya butuh kenaikan 1 kali lipat atau 100%. Nah, gapnya cukup menarik di sini. Dari 100 juta ke 1 miliar kamu butuh kenaikan 10 kali lipat, tapi dari 1 miliar ke 2 miliar kamu hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Di atas kamu butuh kenaikan 10, di bawah kamu hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Lebih lanjut lagi, dari 2 miliar ke 3 miliar ternyata hanya butuh kenaikan 0,5 kali lipat. Artinya tidak sampai 1 kali lipat. Bisa dilihat di sini, dari angka 100 juta ke 1 miliar saja, kita butuh effort yang lebih karena butuh kenaikan 10 kali lipat. Tapi dari 1 miliar ke 2 miliar, kita memiliki effort yang lebih rendah karena hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Menariknya lagi, dari 2 miliar ke 3 miliar, kita hanya butuh effort yang lebih sedikit lagi, yaitu hanya naik 0,5 kali lipat. Itu artinya apabila kita telah mencapai angka 1 miliar, untuk mencapai angka 1 miliar kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya membutuhkan effort yang lebih rendah. Tentu saja ini berbanding lurus dengan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Jika untuk naik dari 1 miliar ke 2 miliar hanya butuh kenaikan yang rendah, maka apabila kamu mengalami kerugian,
potensi nominalnya akan juga lebih banyak berkurang jika mengalami floating loss. Dengan kata lain, prinsip investasi itu akan berbanding lurus dengan perhitungan ini. Jika 100 juta ke 1 miliar, kamu butuh kenaikan 10 kali lipat. Jika 1 miliar ke 2 miliar, kamu hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Dari 2 miliar ke 3 miliar, kamu hanya butuh kenaikan 0,5 kali lipat. Tapi jika kamu loss 5% di 100 juta, mungkin dana kerugian kamu tidak terlalu besar. Jika kamu loss 5% di 1 miliar, nominal kerugian kamu sudah mulai terasa. Jika kamu loss 5% di 2 miliar, nominal kerugianmu akan jauh lebih besar. Itu merupakan perbandingan antara profit dan loss yang harus siap kamu hadapi untuk nominal dana yang kamu tempatkan di pasar saham. Tentu saja setiap orang tidak semuanya cocok dengan instrumen investasi saham. Ada orang-orang yang mungkin sudah sangat yakin dan nyaman dengan instrumen ini sehingga berani menempatkan dananya dengan nominal yang besar, katakanlah 1 miliar rupiah. Tapi mungkin ada beberapa orang yang masih ragu-ragu dengan instrumen ini. Apalagi di tahun 2024 dan 2025 ini, pasar saham mengalami penurunan yang sangat signifikan. Banyak saham-saham besar yang katanya bagus, harganya turun drastis sehingga membuat portofolio banyak minus. Nah, dengan kondisi seperti ini mungkin ada sebagian orang yang ragu dengan pasar saham sehingga memilih untuk melakukan diversifikasi sehingga dananya mungkin tidak 100% ada di pasar saham, tapi mereka melakukan diversifikasi ke berbagai banyak instrumen investasi yang lain. Semuanya terserah kamu, itu merupakan style analisa dan style investasi kamu masing-masing. Yang jelas pada intinya, kita fokus saja kepada target kita masing-masing. Berapa banyak dana yang kita butuhkan dari hasil investasi agar supaya kedepannya kita bisa hidup dengan lebih nyaman. Setiap orang punya target dananya masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencapai hal tersebut. Entah itu apakah melalui pasar saham, reksadana, emas, kripto, dan lain sebagainya. Semuanya pilihan di tangan kamu masing-masing. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Mau di saham silakan, mau di kripto silakan, di reksadana silakan, di emas silakan, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan singkat pada video ini selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.